Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Putra Ramadhani dengan NIM 2052216. Saya Zulfikar Deontara dengan NIM 205222212. Di sini kami akan menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin. Konsep Islam rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Memahami Islam lil rahmatan alamin sebagai konsep dasar dalam agama Islam akan memunculkan kembali keindahan Islam yang sudah lama redup. Rahmat ini adalah milik Allah dan diturunkan melalui Islam untuk dinikmati secara bersama-sama. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi alam. Dalam diri Nabi, Allah sudah ciptakan rahmat bukan bagi umat Muslim semata, melainkan juga bagi non-Muslim. Dijelaskan pada saat penciptaan alam semesta, Allah menciptakan rahmat itu 100, tapi yang ada dan ditinggalkan di bumi itu hanya satu, yaitu rahmatan wahidatan, untuk dinikmati bersama-sama oleh semua makhluk hidup, termasuk bagi non-Muslim. Dengan rahmat yang satu tadi, sebagaimana disampaikan dalam hadis, lembutlah hati seorang ibu, harimau tidak makan anaknya. Ini juga rahmat dari Allah pada saat hari kiamat. Maka 99 lagi rahmat yang sudah Allah ciptakan akan dikumpulkan lagi. Jangan sampai rahmat yang 99 yang disimpan oleh Allah di hari kiamat tidak satu pun diberikan kepada kita umat Islam. Wa ma ar'aljaqa illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidak kami mengutus engkau Muhammad, melainkan engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Adapun Islam rahmatan lil alamin terdiri dari dua kata, yakni rahmat apa yang berarti kasih sayang, dan lil alamin yang berarti seluruh alam. Namun ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maksud rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya, Islam sebagai rahmatan lil alamin sebagaimana tertera dalam surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa alam semesta mendapat manfaat dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Datangnya utusan Allah adalah sebuah rahmat yang nantinya akan membawa kepada cahaya keimanan dan mendapatkan syafaat dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ajaran yang disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya melalui kitab suci Al-Quran. Sementara itu, Islam rahmatan lil alamin adalah konsep abstrak yang mengembangkan pola hubungan antara manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Selain itu, konsep mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang sederhananya maksud Islam lil rahmatan alamin adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Adapun contoh Islam rahmatan lil alamin adalah guru atau dosen sebagai sumber belajar bagi para siswa dan mahasiswanya. Rahmat yang diberikan berupa Islam meliputi segala dimensi kehidupan manusia. Allah mengutus Rasulnya Muhammad sebagai petunjuk kepada manusia, agar manusia senantiasa berjalan di jalan yang benar. Beliau adalah penutup nabi. Tidak ada nabi yang setelah diutusnya Nabi Muhammad.
Beliau mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan kaidah syariat, serta mengajarkan toleransi kehidupan yang mengingatkan manusia terhadap fitrahnya dan mengajarkan tatanan sosial dan cara kehidupan yang lengkap. Bagaimana kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan. Interaksi nilai keislaman. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu pengetahuan yang identik dengan lingkungan dan alam sekitar. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu memahami konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu prinsip penemuan. Sujarwanta 2012 menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menekan pada pemberian pengalaman secara langsung, menggunakan observasi, eksperimen, maupun cara yang lain, sehingga realitas yang akan berbicara. Sebagai informasi atau data yang diperoleh selain valid juga dipertanggungjawabkan. Al-Quran dan hadis dalam pengembangan ilmu diposisikan sebagai sumber ayat-ayat kauliyah, sedangkan hasil observasi, eksperimen, dan penalaran-penalaran yang logis diletakkan sebagai sumber ayat-ayat kauniyah. Dengan memposisikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu, maka dapat ditelusuri semua cabang ilmu mempunyai dasar yang bersifat konsep di dalamnya yuliwati. Integrasi Islam dan teknologi dengan agama Islam dalam konteks sains modern bisa dikatakan sebagai profesionalisme atau kompetensi dalam suatu bidang ilmu tertentu yang bersifat duniawi, seiring dengan kesadaran ketuhanan. Namun, kesadaran ketuhanan tidak akan muncul tanpa adanya pengetahuan elemen tentang ilmu-ilmu Islam. Karena itu, ilmu-ilmu Islam dengan kepribadian merupakan dua aspek yang saling menopang satu sama lain, dan secara bersama-sama menjadi sebuah fondasi bagi pengembangan sains dan teknologi. Hasil integrasi nilai keislaman. Ibnu Sina. Ibnu Sina menulis secara ekstensif pada filsafat Islam awal, terutama mata pelajaran logika, etika, dan metafisika, termasuk risalah bernama Logika dan Metafisika. Sebagian dari karya-karyanya ditulis dalam bahasa Arab, maka bahasa ilmu di Timur Tengah, dan beberapa dalam bahasa Persia. Signifikansi linguistik bahkan sampai hari ini adalah beberapa buku yang ia tulis dalam bahasa Persia hampir murni, terutama Danish Han Mayah Yi ala Filsafat untuk ala ad-Daulah. Buku tentang penyembuhan menjadi tersedia di Eropa dalam terjemahan Latin parsial. Beberapa puluh tahun setelah komposisi, dengan judul Sui Vicentia, dan beberapa penulis telah mengidentifikasi Latin Avicennis sebagai berkembang untuk beberapa waktu. Sejalan dengan lebih berpengaruh Latin aforisme, tetapi ditekan oleh dekret Paris dari 1210 dan 1215. Psikologi dan teori pengetahuan Avicenna dipengaruhi William dari Auvergne, uskup Paris, dan Albertus Magnus. Sementara metafisika berdampak pada pemikiran Thomas Aquinas. Filsafat dalam Islam, metafisika Islam awal dijiwai karena dengan teologi Islam, membedakan lebih jelas daripada Aristotelianisme antara esensi dan eksistensi. Sedangkan keberadaan adalah domain dari kontingen dan disengaja. Esensi bertahan dalam makhluk luar disengaja. Filsafat Ibnu Sina, terutama bagian yang berkaitan dengan metafisika, berutang banyak Al-Farabi,
Pencarian untuk filsafat Islam definitif terpisah dari okasionalisme dapat dilihat pada apa yang tersisa dari karyanya. Setelah memimpin Al-Farabi, Ibnu Sina memulai penyelidikan penuh ke dalam pertanyaan dari makhluk, di mana ia membedakan antara esensi, mahiyat, dan keberadaan wujud. Dia berargumen bahwa fakta keberadaan tidak dapat disimpulkan dari atau dicatat dengan esensi dari hal-hal yang ada dan bentuk yang ada, dan materi sendiri tidak dapat berinteraksi dan berasal gerakan alam semesta atau aktualisasi progresif hal yang ada. Keberadaan harus karena itu disebabkan agen penyebab yang mengharuskan, mengajarkan, memberikan, atau menambah eksistensi ke esensi. Untuk melakukan penyebabnya harus menjadi hal yang ada dan hidup berdampingan dengan efeknya. Pertimbangan Avicenna dari pertanyaan esensi atribut dapat dijelaskan dalam hal analisis ontologis tentang modalitas menjadi, yaitu kemustahilan, kontingensi, dan kebutuhan. Avicenna berpendapat bahwa makhluk tidak mungkin adalah bahwa yang tidak bisa eksis, sementara kontingen sendiri atau mukmin bidatihi memiliki potensi untuk menjadi atau tidak menjadi tanpa yang melibatkan kontradiksi. Ketika diaktualisasikan, kontingen menjadi ada diperlukan karena apa yang selain itu sendiri. Wajib al-wujud bi khairihi. Jadi, kontingensi dalam dirinya adalah potensi beingness yang akhirnya bisa diaktualisasikan oleh penyebab eksternal selain itu sendiri. Struktur metafisik, kebutuhan, dan kontingensi berbeda. Makhluk diperlukan karena itu sendiri, wajib al-wujud bidatihi, benar dalam dirinya sendiri, sedangkan makhluk kontingen adalah palsu dalam dirinya sendiri, dan benar karena sesuatu yang lain selain itu sendiri. Yang diperlukan adalah sumber keberadaan sendiri tanpa adanya dipinjam. Ini adalah apa yang selalu ada. Jumlah karya yang ditulis Ibnu Sina diperkirakan antara 100 sampai 250 judul. Kualitas karyanya yang begitu luar biasa dan keterlibatannya dalam praktikan kedokteran, mengajar, dan politik menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Beberapa karyanya yang sangat terkenal di antara lain Kanun Fitib atau Canon of Medicine, As-Sifa, An-Najat, Mantik al-Masyrikin atau Logika Timur. Selain karya filsafatnya tersebut, Ibnu Sina meninggalkan sejumlah esai dan syair. Beberapa esainya yang terkenal adalah Hai Ibni Yaqzan, Risalah At-Tair, Risalah Fisir Al-Qadar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.